Kemudian tersadar, sudah terlalu lama aku dalam kelalaian, mencari kehidupan dengan banting tulang peras keringat. Kepala seolah jadi kaki, dan kaki seolah jadi kepala. Tidak kenal siang dan tidak kenal malam. Ternyata kehidupan di dunia ini tidak abadi. Semua yang sudah aku kumpulkan, suatu ketika pasti akan ditinggal lagi. Kematian istriku dengan 3 orang anak dalam kecelakaan tunggal 3 tahun yang silam membuat aku tersentak dari kelalaian panjang. Ternyata kehidupan ini hanya sementara dan terlalu singkat. Sejak itu aku lebih suka menyendiri, menjauh dari pergaulan orang banyak. Bukan karena semata-mata kesedihan di hati yang berkepanjangan, melainkan karena aku tidak menemukan obat mujarab yang dapat menjawab untuk apa tujuan hidup ini. Akhirnya ada sedikit penyinaran dalam otakku, sehingga dapat melihat remang-remang. Kalau begitu kehidupan ini harus dikenali dengan cinta, harus dipahami dengan derita, dan harus dijalani dengan angan-angan indah. Sejak itu aku mulai rajin mencari motivator dan orang bijak untuk memberikan nasihat-nasihat kepadaku dengan tulus ikhlas, bukan untuk menyanjung dan memuji diriku terus-menerus. Akan tetapi setelah itu dan tidak lama kemudian aku bertemu dirimu. Ketika itu engkau mengatakan, aku tidak punya kemampuan apapun untuk memberikan nasihat kepadamu, karena segala rasaku sudah terkuras habis dan hatiku sendiri dalam keadaan terkoyak-koyak akibat aku dicerai tanpa dosa. Memang engkau tidak bergaya menasehatiku, melainkan engkau hanya bercerita tentang perjalanan hidupmu sendiri. Namun demikian, aku banyak dapat mengerti dari tutur katamu itu. Sekalipun hubungan persahabatan kita semakin intim, tetapi aku masih belum sanggup mengatakan, aku mencintaimu. Dalam diamku mengandung 1000 bahasa, dan engkau layak menjadi tempat keluhanku. Karena engkau mampu memahami diriku, sekalipun aku lebih banyak membisu. Sekalipun aku sudah merasa dekat, tetapi nampaknya engkau masih selalu menjaga jarak yang layak. Ini tidak mengapa, malah aku merasa lebih nyaman. Entah kenapa setelah itu, aku tidak paham. Setiap kita bertemu, engkau tidak lagi mau bercerita panjang-panjang, melainkan hanya tegur sapa biasa. Sehingga aku semakin merasa masyghul. Andaikan engkau, wahai perempuan yang baik hati, tidak yakin akan berkelanjutan memberikan nasihat-nasihat kepadaku, mungkin lebih baik engkau tidak memberikannya sama sekali, karena hatiku sudah terbiasa mendapatkan perhatianmu. Ketika kehilangan, pasti akan jatuh terkapar. Aku semakin sedih. SMS ku kirim berkali-kali tidak dijawab. Aku menjerit suaraku, tidak ada yang menghantarkan ke telingamu. Apakah ketika engkau mendengar namaku akan geleng kepala? Sementara perasaanku menjalar di area kebimbangan, muncul praduga mungkin engkau tidak bersedia datang dan bercerita panjang lebar, disebabkan karena di hatimu sudah tidak ada lagi kerinduan. Jiwaku semakin memberontak ingin melawan kehidupan. Tidak ada lagi yang patut ditangisi. Tidak perlu lagi meminta maaf. Dan tidak perlu perhatian dari siapapun. Biar aku sendiri. Ketika sudah tidak ada lagi tutur kata yang jujur, biarlah perbuatanku yang akan memberi definisi tentang cinta yang sedang menggeliat di dalam hatiku. Aku mencintaimu, wahai perempuan yang baik hati. Aku berjanji akan aku perkenankan dirimu mencicipi rasa pahit diabaikan.
supaya engkau mengerti betapa sangat tulusnya perhatianku padamu. Nanti suatu ketika engkau tidak lagi ingin mencari tahu apa sebabnya, sesuatu yang membuat hatimu sedih, ketika hatimu sudah dipadati penderitaan, sehingga peristiwa sekecil apapun akan dapat menjadi pemicu air matamu mengalir deras. Dulu ketika kita masih kecil, wahai kekasihku, kita bermain bersama teman. Sekarang setelah usia kita semakin senja, malah sering dipermainkan teman. Setelah lama kita tidak berjumpa, apakah ada kerinduan di hatimu? Ataukah engkau kembali kerinduanku kepadaku lagi, untuk tetap bersembunyi di dalam hatiku sendiri? Karena pengalamanmu dicerai tanpa dosa, sehingga engkau mengeluh, tidak mencari lelaki yang kaya dan tampan, tetapi yang engkau cari adalah lelaki yang dapat memahami detak jantungmu sendiri. Lihatlah ke sini, wahai kekasihku. Di balik tulang rusuk dadaku ini, ada tanah airmu yang merindukan kehadiranmu. Andaikan begini terus-menerus, mungkin selanjutnya aku akan tenggelam. Yang kumaksudkan adalah, wahai kekasihku, tenggelam dalam diriku sendiri, sehingga menyebabkan aku tidak mampu lagi menatap wajahmu. Tidak mampu lagi melangkah untuk menelusuri kehidupan. Bahkan sampai nanti aku tidak dapat merasakan lagi nafasku berhenti. Engkau akan semakin lebih cantik lagi, wahai kekasihku, dan kemanusiaanmu akan semakin sempurna lagi. Andaikan engkau mampu mendengarkan suara sanubarimu dan bersedia meraba denyut jantungmu sendiri, bahwa aku sedang mengalami sesak nafas, karena engkau membekukan hubungan baik yang selama ini terjalin dengan indah. Percayalah, engkau tidak akan kehilangan kehormatanmu sedikit pun, wahai kekasihku, apabila engkau berkenan dengan segala rendah hati untuk bersekedar mengucapkan, aku merindukan dirimu. Mungkin sebaiknya sejak sekarang aku tidak perlu lagi mengintip pandang dari lubang kunci untuk menatapi kecantikan wajahmu. Atau mungkin sebaiknya aku tutup pintu saja yang rapat, atau kubongkar pintu itu, lalu aku pergi dan tidak akan kembali. Engkau pernah mengatakan yang paling membahagiakan perempuan adalah ketika ada lelaki yang merasakannya sebagai sesuatu yang paling berharga, bukan sebagai kaos kaki bolong yang dibuang di tengah jalan. Tetapi ketika itu aku berpura-pura tidak mengerti apa yang kau ucapkan, karena di hatiku ada perasaan yang kurang nyaman. Sepertinya ada perasaan kekhawatiran di dalam hatimu akan terjadi lagi habis manis sepah dibuang yang ditujukan kepadaku. Terkadang dengan sikap membisu bisa menjadi pelajaran penting untuk membangun kesantunan dalam berbincang-bincang. Sehingga muncul dalam pikiranku, ya sudahlah, biar engkau berkeberatan, bagiku tidak ada masalah. Akan tetapi ternyata apa yang kurasakan terlalu sulit sekali melupakan seseorang yang sudah masuk ke dalam luka. Terlebih lagi hatiku terguncang ketika engkau mengatakan suamiku mengajak rujuk kembali. Andaikan aku tidak setuju engkau kembali rujuk dengan suamimu, berarti aku masih mencintai diriku. Akan tetapi karena aku benar-benar mencintai dirimu dan ingin melihat engkau bahagia, sehingga sekalipun dengan berat hati, aku dengan tulus melepas dirimu kembali dengan suamimu dan anak-anak. Indra Kayu 6.